Yaqulu rabbi rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu wa jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa matala Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi Finnuni wa tanwini wal mududi Samaituhu bituffatil atfali Anseni namihidil kamali Al-Jumri ahyan ba'atul laba Wal ajra wal qabula wa sawaba Finnuni intaskun walid tanwini Arba'u akamin fa'ul tabini Falawalul izharu Qala arufil arfisintin Kursi batmatari Hamdun baha'un Tumma ainun ba'umu Wala jami summa qainun fa'u Ayo mondok! إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dalam program kita Jejak Alumni. Alhamdulillah hari ini ya kita bersama salah satu bisa dikatakan alumni, bisa dikatakan pun ya mungkin belum sempat lulus, mungkin kayak gitu ya. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Jadi tentunya di program Jejak Alumni, setiap episodenya kita akan, selain kita ingin berdiskusi, pastinya kita akan bersilaturahmi. Nah kebetulan, alhamdulillah hari ini, Allah mudahkan kita bertemu dengan Ustadz Derma Permana Hafidhullahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Alhamdulillah. Gimana antum kabarnya? Alhamdulillah. Ana senang banget bisa ketemu antum. Iya, Masya Allah. Ana juga sangat bahagia sekali kedatangan teman-teman dari Al-Furqan. Masya Allah bisa nyampe ke Cilengsi sini. Masya Allah. Memang qadarullah ya. Iya. Bisa ketemu dengan antum dan bisa menculik antum nih sekarang nih ya. Masya Jadi di mumpung antum ini kan memang pernah atau sempat untuk mengabdi di Al-Furqan ya, atau kita bisa bilang antum sempat belajar di sana. Pastinya kita akan minta informasi dari antum lah. Jadi gimana dulu histori antum bisa tahu Al-Furqan, selama antum belajar di sana itu bagaimana, dan sampai sekarang antum alhamdulillah antum merintis Mahat Imam Nafi Al-Madani di Bogor, Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Jadi antum asli Cilengsi Ustaz? Alhamdulillah asli Cilengsi. Cilengsi. Betul. Lahir di Cilengsi. Lahir di Cilengsi. Betul. Dan juga ya besar di Cilengsi. Kemudian ya nanti kita kisah tentang gimana perjalanan sebelum kita berangkat ke Al-Furqan dulu bagaimana. Kisah filu sedihnya juga kita akan ceritakan gitu. insyaallah. Masya Allah. Jadi antum dari Cilengsi, awal mula tahu Al-Furqan itu dari mana Ustaz? Ana sebelum kenal Al-Furqan tentunya kita memang asli Cilengsi dan orang tua juga tinggal di Cilengsi. Pada saat itu ya kita memang sekolahnya dulu SMK. Ya, memang SD negeri, SMP ya MTS, SMA-nya kita daftar di SMP ke jurusan Teknik Mekanik Otomotif tuh. Gitu. Allah. Jadi ya kenal itu dari memang kakak sebelumnya. Ya Ustadz Irham Maulana, beliau itu udah mondok dulu, tapi bukan di Al-Furqan, di Al-Quduah dulu, cikal bakalnya Al-Furqan. Al-Quduah. Iya, di Kediri. Di Kediri ya. Betul. Gitu. Jadi ya ketika Ana sudah lulus dari SMK itu, memang sempat mikir, ini mau lanjut kerja ya sesuai dengan bidang. Ya. Namun di sisi lain kakak ini nawarin, pernah katakan nggak mau mondok aja. Tapi sih di hati, mondok mau jadi apa ya? Gitu. Dulu mikirnya mondok itu mau ngapain? Karena kita tahu gimana kehidupan di pondok-pondok gitu seperti apa gitu. Nah, jadi insya Allah kita akan sedikit berbagi sama teman-teman dan pemirsa ya terkait dengan perjalanan sebelum ke Mahat dulu. Gitu ya. Sebelumnya mungkin Anda kenalin diri dulu ya, Bang Bobi. Lahir sebelumnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya perkenalkan nama Ana ya Derma Permana dengan kunyahnya Abu Kais. Alhamdulillah anak kelahiran di Bogor ya di
Di sini Cilengsi, tapi agak ke arah sana, ke arah Taman Bunga di sana gitu. Alhamdulillah Ana lulus sih waktu SMA ya. Di SMA itu tahun 2008 2009. Lulus SMK waktu itu. Nah, tadi menyambung tadi yang terkait Ana bagaimana nih kisah dulu sebelum ke Al-Furqan, karena Ana dapat informasi itu dari kakak gitu. Kakak ini yang memang benar-benar yang mendukung Ana untuk udah coba dulu deh pesantren gitu. Mondok gimana nanti rasanya di pondok itu seperti apa. Ya akhirnya Ana dipilihkan sama beliau coba di Al-Furqan. Beliau nggak memilihkan mungkin ke tempat beliau dulu belajar karena di sana 2 tahun kalau di Al-Quduah gitu ya, di Kediri. Akhirnya beliau menyarankan ke Al-Furqan. Alhamdulillah Ana ketika Ana mengatakan ya udah coba deh pikir-pikir dulu ya gitu. Akhirnya setelah berpikir dan juga izin sama orang tua. Awalnya orang tua nggak yakin gitu kan, apa mondok gitu di mana nanti gitu kan. Akhirnya Ana bismillah istikharah ya aja sama kakak biar mikir ke depan. Bismillah lah akhirnya Ana mengatakan iya, meskipun dulu mikir nanti biayanya gimana gitu kan. Akhirnya ketika awal mengatakan iya, karena waktu itu memang lagi pendaftaran kebetulan, karena kita lulus SMK, nyari kelanjutan. Akhirnya dikenalkan juga oleh seorang ustadz yang tinggalnya di Tangerang waktu itu. Nah, jadi anak itu ketika mondok nggak diantar sama orang tua, hanya diantar sama kakak sampai stasiun. Habis itu nanti dititipin sama seorang ustadz, yang Ustadz Abu Dzar, ya, Ustadz Abu Dzar. Beliau memang akhirnya ketemuan di stasiun, dan selama perjalanan itu ya Ana bersama beliau ngobrol terkait gimana Al-Furqan, karena waktu itu Ana nggak tahu sama sekali tentang Al-Furqan gitu, awam. Dan di perjalanan kami ya ngobrol banyak tentang terkait mahat dan bagaimana nanti di sana. Bahkan beliau termasuk yang ngasih nama berikan anak kunyah. Dulu ketika itu Ana belum ngerti kunyah itu apa gitu ya. Akhirnya di sana kebiasaan teman-teman itu pakai nama hijrah atau nama kunyah. Akhirnya Ustadz bisa ngasih kunyah untuk Ana nggak gitu kan? Akhirnya beliau ngasih kunyah. Ketika kunyah itu nama Ana Abu Harith. Makanya ya Ana dikenal di Mahat itu ya Abu Harith itulah gitu. Akhirnya sesampainya di sana ya, karena memang perjalanan dari sini pagi ya sampai sana ketemu pagi lagi ke sampai Surabaya. Pasar Turi dulu. Pasar Turi dulu, ya Pasar Turi. Nah dari sana pun ya kami tetap ngobrol di jalan tentang Al-Furqan dan pengalaman dan basic Ana di mana ketika itu gitu. Nah sesampainya kita dengan perjalanan, singkat cerita perjalanan sampailah di Mahat tercinta kita ya Al-Furqan ini. Ketika itu kita sampai sana itu kebetulan menjelang zuhur. Itu Masya Allah pas ketika ke sana tuh Ana ngerasain panas banget gitu. Di sana tuh luar biasa panas ya. Iya. Nah ketika itu sih masih kondisi ruang tamu itu ala kadarnya ya, yang beratapkan seng, terus ruang tamunya ada kipas gitu kan. Akhirnya ketika bertamu, Masya Allah ini udah tambah panas, dikasih kipas tuh bukannya adem, tambah panas. Tiupin udara panas. Gitu. Masya Allah. Nah, tibalah saatnya waktu sholat zuhur. Akhirnya ketika kita tadi nggak sempat istirahat, harusnya istirahat dulu. Akhirnya diajaklah sholat ke masjid. Begitu ke masjid, kita wudhu. Pas wudhu itu kaget. Ya Allah, ini salah garam ya? Airnya itu kok di Al-Furqan gini gitu. Akhirnya Ana pindah keran nih. Barangkali keran ini beda rasanya. Akhirnya tetap airnya payau, ada asin begitu. Bilang itu, oh Masya Allah, di sini ya memang Ana harus belajar menyesuaikan diri nih di sini gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita ya sholat, kemudian Ana tidurlah gitu di hari pertama itu. Dan Masya Allah di sana juga nyamuknya juga berbeda, nggak kayak nyamuk di Bogor ya, nyamuk di Gresik. Tapi alhamdulillah sempat di ketika itu agak rasa belum betah karena masih adaptasi gitu kan, dengan cuaca, dengan kondisi Mahat, dengan air seperti itu. Sempat kepikiran ingin pindah ke Kediri, Al-Quduah, sebagaimana kakak dulu di sana, gitu. Tapi alhamdulillah Ana dikasih nasihat. Ya tetaplah kita disuruh cobalah 3-4 bulan, ya jalani dulu, insya Allah nanti juga akan terbiasa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ana berusaha untuk
ya sabar dalam menuntut ilmu, karena yang namanya menuntut ilmu itu kan butuh kesabaran, Betul, butuh usaha, butuh kesungguhan dan butuh pengorbanan. Akhirnya ana masuklah ke tingkat itu. Dulu ketika itu takhusus ya. Takhusus 2 tahun. Alhamdulillah menyelesaikan 2 tahun dan lanjut ke program ahli. Namun qadarullah masuk ahli 1 ketika itu ya datang masa liburan. Ya Mas Bobi. Jadi ketika liburan itu kami pulang dari Furqan ke Jakarta. Itu kalau tidak salah hari Kamis, saya masih ingat. Ya. Kemudian nyampe sini hari Jumat. Dan ketika liburan itu ana tahu ada informasi bahwasanya ini kampus LIPI ya, Imam Ibnu Saud cabang di Jakarta, lagi pembukaan pendaftaran mahasiswa nih. Tapi itu hari terakhir, hari Jumat itu. Akhirnya ana dari awal mencoba untuk pengen daftar deh, pengen tahu. Karena waktu itu memang dulunya nggak serius untuk daftar, karena masih status santri, belum selesai. Nah, akhirnya kata Allah, anak coba daftar ketika itu pulang dari stasiun, nyampe rumah, itu anak langsung siap-siap berkas segala macam, ijazah, SKCK, surat sehat, anak berusaha lengkapi. Ketika itu juga, hari itu juga, anak berangkat ke kampus itu untuk daftarkan diri anak untuk lanjut belajar. Namun ketika itu masih ya coba-coba tadi, karena ingin tahu tesnya itu seperti apa, mampu apa enggak kita tes gitu. Akhirnya udah coba daftar, ya dapat nomor antrian atau nomor pendaftaran, dan kita ikut tes juga di sana. Setelah itu tes, udah, karena waktu liburan tuh udah selesai. Akhirnya Anda belum tahu hasil pengumuman diterima atau enggak. Akhirnya kembali lagi ke Al-Furqan ketika itu. Karena libur udah habis ya. Singkat cerita, udah sampai Al-Furqan, belajarlah di ahli 1 itu beberapa pekan. Adalah informasi teman itu biasa kalau di Mahat kan ya, suka ngasih salam gitu kan, lewat pengumuman speaker gitu ya. Ikhwan semua tuh dapat salam dari Fulan. Nah, Anda tahu Fulan ini beliau daftar bareng sama Anda di LIPI waktu itu. Anda langsung bergegas datang ke tempat informasi. Anda langsung nyari nomor telepon yang tadi menghubungi. Anda minta ke beliau untuk ngecek nama Anda apakah termasuk mahasiswa yang diterima atau enggak. Oh, Masya Allah. Nanti beliau besok akan hubungin Anda lagi, dikabari setelah. Akhirnya besoknya benar beliau ngabari, dan Alhamdulillah beliau ngasih kabar katanya nama Anda ada di termasuk mahasiswa yang diterima. Nah, di situ Anda ngerasakan, Masya Allah, sedihnya di situ. Anda ngerasakan kayak gundahan, galau. Kenapa? Karena posisi Anda masih pengen belajar di sana. Pas udah masih betah lagi ya. ilmu, lagi betah-betahnya. lagi masuk tingkat ahli ketika itu. Anda udah ngerasakan gimana manisnya untuk ilmu di sana bersama para asatidzah. Ustaz Omar Rafiq, Ustaz Abu Ubaidah, Ustaz Ahmad Sabiq, yang Masya Allah jasa mereka hingga detik ini Anda nggak pernah lupakan ilmu-ilmu yang mereka telah sampaikan ke kami, yang berupa adab, akhlak, dan juga di sana yang Mas Bobi, yang Anda rasakan tuh kehidupan di luar Mahat itu bahkan sebagai pelajaran hidup kami. Jadi kita udah dapat pelajaran di kelas, tapi ternyata ketika di luar kelas tuh kita ngedapatkan sosok gimana para pengajar asatidzah kita di sana tuh, Masya Allah, mengajar dengan hati, yang mereka tuh mengajarkan bisa meneteskan air mata itu, Masya Allah. Karena jarang-jarang dapetin guru-guru yang seperti itu gitu, Masya Allah. Siapa dulu Ustadz yang sampai menusuk ke hati antum dulu? Paling ngerasa tuh ada pernah Ustadz Ahmad Sabiq, Ustadz Duna. Ketika beliau di kelas bahas, padahal waktu itu pelajaran fikih, bayangin. Tapi beliau mengangkat sebuah kisah, ya, yang membuat semua para santri ketika itu ikut nangis, ikut ngerasakan gimana apa yang beliau rasakan ketika membahas tentang permasalahan itu. Nah, itu di hati ana dan teman-teman itu nggak akan lupa ya kejadian seperti itu, yang kita tuh benar-benar diajarkan dari hati gitu. Dan Masya Allah itu kenangan-kenangan. Begitu juga ketika ana akhirnya diterima tadi di LIPI ya, ana minta nasihat dari asatidzah yang mereka juga alumni LIPI ya ketika itu, seperti Ustadz Ahmad Sabi, Ustadz Ma'ruf, ya, Hafidhullah Ta'ala, dan Abu Ubaidah juga, yang ana minta ke beliau untuk nasihat bagaimana yang harus ana ambil jalannya nih
Apakah ana harus tinggalkan Al-Furqan? Apakah ana tetap di Al-Furqan dan meninggalkan kampus Lipia itu gitu. Akhirnya nasihat Ustadz Ahmad Sabik ya, dan juga kebanyakan tadi 3 ustadz yang Anda sebutkan itu menganjurkan ya secara umum ya, beliau mengatakan kalau antum belajar di sana ya, di kampus nggak betah gitu kan, maka pintu Al-Furqan selalu terbuka buat antum. Masya Allah. Artinya apa? Kalau yang namanya kampus, ketika kita diterima, kemudian kita nggak ambil, kata beliau, itu nama antum akan di blacklist, coret, dan nggak boleh lagi daftar ke pendaftaran berikutnya, gitu. Akhirnya, Anda berpikir ya juga. Tapi kalau ke Al-Furqan, kapanpun kita ibaratnya mau sampai sudah lulus pun misalkan, mau lanjut ke Al-Furqan lagi, kata beliau, pintu Al-Furqan selalu terbuka buat antum, kata beliau gitu. Jadi Anda berpikir, ya mungkin Anda harus istikharah lagi. Akhirnya Anda mintalah nasihat dengan Ustaz Abu Ubaidah, kemudian Ustaz Ma'ruf. Dan rata-rata beliau menasihati Anda untuk tetap ya mengambil jalan yang lebih maslahat ya. Akhirnya Anda sudah istikharah dan Anda dengan berat hati, dengan kondisi ya sedih ketika itu harus meninggalkan mahat tercinta itu, mahat Al-Furqan gitu. Dan alhamdulillah ya setelah Ana meninggalkan, Ana fokus di Lipia. Dan alhamdulillah juga sudah lulus ya di Lipia, di syariah, dan juga di baru nih tahun 2019 kemarin. Berarti di lulus Al-Furqan antum ninggalin Al-Furqan tahun berapa tuh? Tahun 2011. 2011. Iya, jadi 2009 Ana daftar tahun 1 2010, tahun 2 dan alih 1 2011. Nah, masuk 2012 gitu. Jadi terus antum lanjut di Lipia sampai akhirnya antum membuka atau merintis rumah tahfidz yang baru. Betul, ya, alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Itu pun juga prosesnya sebenarnya karena memang rumah tahfidz ini rumah tahfidz yang kita katakan baru umur jagung. Gitu. Karena memang fokusnya dulu masih belajar dan kita sambil berusaha untuk ngembangin diri dan bantu-bantu di ada di sini lembaga takhusus Al-Barkah di Cilengsi dekat Radio Roja. Nah, di situ kita sambil belajar dan mengajar lah untuk supaya ladang kita untuk murojaah juga gitu. Nah, kemudian setelah itu juga Anda bantu-bantu di Mahat Imam Syatibi Cilengsi juga ya. Nah, akhirnya setelah selesai lulus, akhirnya kan kesibukan mulai sedikit gitu ya. Nah, Anda mulai ketika itu ngerasakan mungkin kita butuh nih, karena yang namanya ilmu itu butuh pengamalan dan juga kita ilmu itu harus dizakati. Zakatnya ilmu ya harus diajarkan, disalurkan. Akhirnya kita dengan beberapa ikhwan di sini ya membuka rumah tahfidz yang Anda katakan baru tahun ini nih ini. Baru tahun ini. Berapa santri diterima? Santrinya alhamdulillah baru 32. Ikhwan dan akhwat gitu. Sudah ada tingkat SMP dan SMA. SMP, SMA. Tapi memang kita basicnya rumah tahfidz ya fokus ke Al-Qur'an gitu. Fokus ke hafalan atau qiraatnya, Ustaz? Nah, terkait dengan rumah tahfidz ya kan kita ada 2 nih, ada tingkat SMP, ada tingkat SMA. Nah, untuk SMP kita fokuskan mereka ke tahfidz. Namun semua para santriwati dan santri ketika mendaftar ke mahat kita itu mereka kita samakan ratakan dulu ya bacaannya. Enggak kita langsung izinkan menghafal. Karena alhamdulillah di rumah tahfidz kita yang dibimbing oleh pembina kita ya Syekh Abdul Karim Silmi Hafizullah Ta'ala ya, dan juga dengan murid beliau Ustaz Zakaria ya, yang beliau yang mengajarkan santri-santri ini menyetarakan bacaan qiraah yang sesuai, qiraah yang bersanad gitu. Sehingga background mereka ada yang dari sekolah umum, ada yang mungkin SD-nya sudah tahfidz. Ketika masuk mahat kita, ya disamaratakan dulu bacaannya. Ketika sudah bagus, makhrajnya, sifat hurufnya, setelah itu barulah mereka diizinkan untuk menghafal, gitu. Dan juga untuk SMA, kalau SMP tadi fokusnya ke tahfidz selama programnya 3 tahun, itu targetnya sih 30 juz selesai. Adapun misalkan nggak selesai pun, ya kalau misalkan mereka mau lanjut ke tingkat SMA, ya mereka bisa lanjutkan hafalan mereka yang belum selesai. Gitu. Berarti sudah ada paket B dan C, Ustaz? Nah,
terkait dengan paket, kita alhamdulillah di sini ada Yayasan Cahaya Sunnah. Oh. Nah, di bawah naungan Cahaya Sunnah ini, Yayasan Cahaya Sunnah, itu ada beberapa lembaga. Nah, di antaranya ada PKBM. Nah, di situ kita ibaratnya apa? Ikut untuk ngambil paket ke PKBM Cahaya Sunnah itu, insya Allah. Sehingga santri-santri kita ketika lulus itu mereka nggak mikirin lagi gimana mereka harus cari ijazah. Mereka bisa fokus belajar dan mereka juga nanti ya keluar insya Allah dapat ijazah paket B dan paket C gitu. Berarti program unggulannya apa aja nih Ustaz yang ada di Pondok Tahfidz Antum nih Ustaz? Tadi yang pertama memang program unggulannya adalah penyetaraan bacaan yang setara ya, yaitu bersanad gitu. Bersanad. Itu. Dan juga untuk SMA-nya ya diniyah, terutama SMA itu fokus ke diniyah. Kenapa kita bedakan program SMP dan SMA? Karena supaya ketika mereka yang SMA itu lulus dari tempat kita, mahat kita, mereka bisa ngelanjutin ke sekolahan jenjang tinggi lagi, Mas Bobi. Bisa misalkan daftar ke Lipia atau mendaftar ke Madinah atau ke universitas-universitas Islam lainnya. Mereka itu punya ilmu ya basic untuk bisa lanjut. Adapun kalau tahfidz saja, mohon maaf, ya bukan berarti kita mengurangi bobot orang yang hafal Quran. Namun kebanyakan ya yang lulusan rumah tahfidz SMA itu mereka kekurangan PD untuk daftar. Mereka nggak punya maharah kalam gitu kan, atau mereka nggak punya ilmu alat gitu, sehingga untuk mau lanjut ke sekolah universitas tinggi itu mereka harus belajar lagi gitu. Nah, itu sih program unggulan yang ada di rumah tahfidz kita gitu. Dan tentunya masih banyak lagi kekurangan tentunya yang namanya kita mahat yang baru. Rumah tahfidz ini juga kita ngambil adopsi dari mahat-mahat yang sudah lebih dulu nih, seperti mahat Imam Syatibi gitu kan, ada juga takhusus. Ini yang kita adopsi dari kurikulum mereka gitu yang sudah lebih dulu ya dalam dunia pendidikan. Boleh diinfo Ustaz, mungkin alamatnya rumah tahfidz Antum itu rumah tahfidz kita masih daerah Cilengsi, namun klasternya klaster Medland Transyogi, ya klasternya namanya Gandaria nomor 67. Gandaria 67. Kalau akses dari mungkin dari stasiun atau terminal tuh susah nggak? Kalau dari Cilengsi itu deket banget ya. Jadi kalau kita ke terminal atau ke Cilengsi kan itu ada terminal bis atau flyover. Itu sih bisa naik angkutan umum gitu ya. Bisa ke arah Jonggol sana, ya, atau ke arah Bekasi karena memang posisinya dia itu di tengah-tengah bisa 2 jalur gitu ya. Cuma yang sekarang kan lebih enak lagi karena ada beberapa kendaraan yang bisa diakses secara online langsung ke lokasi gitu. Biar kalau angkot atau angkutan umum itu kan hanya berhenti di depan gitu, nggak bisa ke dalam gitu sih. Insyaallah dekat gitu. Baik, terakhir nih Ustaz, balik lagi ke Al-Furqan. Antum kan sekitar 3 tahun ya Ustaz ya di Al-Furqan. Makanya betul. Jadi antum pastinya kan apa yang antum pelajari ada nggak yang antum adopsi sampai sekarang ini dengan metode pengajaran kepada santri antum yang dulu antum ingat dulu di Al-Furqan terus antum terapkan di sini Ustaz? Betul, Masya Allah. Sebelumnya ya tadi Anda katakan ini program alumni tapi Anda minder. Kayaknya Anda bukan alumni. Kita nih alumnus. Alumni yang nggak sempat lulus gitu ya. Jadi apa yang sekarang kita bawa dan rasakan dari Mahat Al-Furqan itu banyak, terutama yang kita terapkan itu ada buku yang fenomenal yang semuanya yang alumni Al-Furqan itu nggak akan pernah ngelupain kitab itu. Yaitu kitab Mukhtarat, yaitu buah karya Ustadzuna Waliduna Ustadz Aun Rafi bin Gufran Hafizullah Ta'ala. Itu kitab Al-Furqan itu di kita selalu ajarkan di lembaga takhusus juga, Masya Allah. Dan juga di rumah tahfidz kita ajarkan ada buku mukaddimahnya, ringkasannya, atau bisa dibilang sebelum kita belajar Mukhtarat, kita belajar buku itu buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Akhina Ustadz Zahir Abu Zaid. Ya, beliau ringkas buku supaya sebelum kita belajar Al-Furqan, kita pelajari buku beliau ini sebagai perantara untuk nanti mengenal gimana ya pelajaran-pelajaran bobot yang ada di kitab Mukhtarat. Itu yang selalu membekas di hati kita tentang gimana dulu belajar kitab Mukhtarat cuma 6 bulan di sana, Masya Allah.
Dan kita belum bisa tuh meraktekin di sini 6 bulan itu kayaknya masih belum tahu cara kaidah gimana cara ngajarin ke anak-anak gitu. Terakhir lagi nih, Ustadz, mungkin nasihat Ustadz kepada calon wali santri yang dia mau nyekolahkan anaknya SMP, SMA di pondok itu supaya dia lebih yakin tuh gimana menurut antum, Ustadz? Masya Allah, untuk para wali-wali santri, ya nasihat kami tentunya ya ketika seorang anak itu, terutama anaknya memang dia meminta keinginan sendiri untuk mondok, maka itu sebuah nikmat yang Masya Allah disyukuri. Kenapa? Karena pada zaman sekarang anak-anak di usia mereka yang SMP, SMA itu udah mulai jarang yang mereka mau memikirkan untuk mondok ke depan, gitu. Sehingga ketika anak kita ini ada keinginan dari hati untuk ingin belajar mendalami agama, maka pertama bersyukurlah, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati anak-anak kita. Yang kedua, ya ketika kita untuk memilih mahat tentunya, ya mahat dimanapun sebetulnya sama, pasti ada kelebihan ada kekurangannya. Namun yang kita lihat adalah bagaimana ya satu mahat itu mengajarkan kepada anak-anak kita arti kehidupan yang sejati, gitu. Selain mereka akan mendapatkan materi tentang pelajaran diniyah, tapi mereka juga mendapatkan bagaimana dari akhlak-akhlak para pengajar-pengajar, guru-guru yang ada di mahat tersebut, sehingga mereka tuh dapat ilmu di kelas, mereka dapat juga ilmu di luar kelas yang itu nggak ada mungkin pelajaran di kitab-kitab gitu, yang itu mereka akan dapatkan. Dan yang ketiga tentunya yang namanya mahat lah bukan tempat penampungan anak, ya. Artinya tetap kita juga support, kita dukung mahat-mahat yang kita titipkan, kita amanahkan anak-anak kita di mahat tersebut, sehingga mahat pun merasa tersupport, dan juga kita doakan yang paling penting supaya anak-anak kita juga di sana belajar mendapatkan ilmu yang berkah, gitu, dan mereka diajarkan kesabaran untuk ilmu, dan juga bagaimana ya perjuangan dalam ilmu itulah yang paling menentukan start seseorang untuk mendapatkan sebuah ilmu ya yang akan beliau pelajari, begitu. Dan mahat bukan bengkel, Ustaz, ya? Nah, mahat bukan perbaikan dan rehabilitasi anak juga. Tetap peran orang tua itu juga penting, Ustaz, ya? Penting sekali. Tadi Anda katakan doa dan support ini juga memberikan motivasi buat anak. Seluruh anak itu butuh. Nggak ditinggal di mahat, udah nggak pernah dihubungi, nggak pernah ditanyain, nggak dikunjungi, gitu. Nah, nggak seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz Dirma. Masya Allah, ini waktu yang cukup singkat namun memberikan inspirasi dan juga pengalaman baru tentunya. Ya, antum masih muda, Masya Allah, kita sudah berkiprah dalam dunia pendidikan, ini luar biasa sekali, Ustaz. Masya Allah. Kita juga biar bisa istiqomah di jalan yang amin, amin, Ustaz. Dan juga kita tunggu di Al-Furqan nih. Masya Allah. Sama Al-Furqan. Alhamdulillah, hari ini kita dikunjungi guru kita, ada Mas Bobeda, ada teman-teman, ada Satidah di Al-Furqan. Ini suatu kebahagiaan buat kami tentunya, ya, untuk menghibur ya kerasa kangenan kita sama mereka. Berkiprah dalam dunia dakwah, di dunia pendidikan, Rumah Tahfidz Mahat Imam Nafi Al-Madani Bogor. Masya Allah. Nah, informasi itu bisa antum lihat di video kita, dan silahkan dibagi agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.